Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Holidasari dari kelas Ilmu Politik 1902B dengan NIM 1930702075 dengan mata kuliah Sosiologi Politik dan dosen pengajar Ibu Mariatul Kiptiah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS saya dengan soal 1. Sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Yang kedua, cari salah satu topik sosiologi politik. Yang ketiga, contoh analisis studi kasus sosiologi politik. Nah, di sini saya akan menjawab soal pertama, yaitu sosiologi politik. Sosiologi politik mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Disiplin ilmu ini menggunakan sejarah komparatif untuk menganalisis tren sosiopolitik yang sedang terjadi. Sosiologi politik juga memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan suatu sistem politik untuk tetap hidup yang proses berlangsungnya dalam lembaga-lembaga politik. Sosiologi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Ada pula ciri-ciri sosiologi politik, yaitu 1. Empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga logis, dan keempat kumulatif, dan yang terakhir nonetis. Baiklah, ada pula pengertian sosiologi politik menurut para ahli, yaitu pertama, Tombotomov, yang kedua Kolkori, yang ketiga Mauredek-Verger, yang keempat Van Kes, yang kelima Rus dan Althoff, yang keenam Mounce-de-Verger, yang ketujuh Fitirim Sorokin, yang ke-8 Gordon Marshall. Saya akan menjawab ruang lingkup sosiologi politik. Ada pula ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifikasi dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang biasa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 2, yakni cari salah satu topik sosiologi politik. Nah, di sini saya sudah mengambil topik, yaitu partisipasi politik. Baiklah, di sini saya akan menjawab apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Ada beberapa definisi partisipasi politik dari beberapa sumber, yakni menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ada pula jenis-jenis partisipasi politik. Secara umum, partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi 1. Partisipasi aktif, yang kedua partisipasi pasif, yang ketiga golongan putih atau golput,
pula menurut Milbright dan Gould, dapat dibedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu satu, partisipasi politik apatis, yang kedua, partisipasi politik spektor, dan yang ketiga, partisipasi politik gladiator, dan yang terakhir, partisipasi politik pengkritik. Baiklah, soal yang terakhir saya akan menjawab dengan soal cari contoh analisis studi kasus dalam sosiologi politik. Baiklah, di sini saya sudah mengambil studi kasus tentang Pilkada serentak di Oku Selatan 2020. Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan dilaksanakan dalam suasana kondisi yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram, dan aman. Partisipasi politik Pilkada Serentak Sumatera Selatan 2020 di Oku Selatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu Selatan memprediksi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akan mengalami banyak tantangan. Sebab tidak hanya menghadapi pandemi COVID-19, proses pilkada juga diprediksi terganggu oleh faktor cuaca. Wilayah bentang alam Oku Selatan yang berada di dataran tinggi membuat proses pilkada akan semakin sulit. Apalagi cuaca hujan sering kali terjadi di puncak musim hujan sejak awal Desember tahun ini. Dapat kita lihat diagram di atas bahwa perolehan suara paslon nomor urut 1, Popo Ali beserta wakilnya, yakni mencapai 96,2%. Sedangkan paslon nomor urut 2, kotak kosong, hanya mendapatkan 3,28% suara. Hasil perolehan sementara di atas dalam progres 70,66% atau 631 dari 893 TPS di Ogan Komering Ulu Selatan. Dapat kita simpulkan pembahasan yang mengacu pada latar belakang dan pokok permasalahan yang ada dapat ditarik sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi politik adalah faktor utama yang menjunjung tercapainya demokrasi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin mudah mencapai tujuan demokrasi. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan golput yaitu faktor psikologis, ekonomi, dan faktor pilihan rasional. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat Pilkada Oku Selatan berada di posisi tertinggi se-Sumatera Selatan dan 7 kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak dengan tingkatan partisipasi mencapai 85%. Cukup sekian penjelasan atau hasil UAS saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.